kali ini kita akan berusaha membedah sebuah buku, tepatnya yaitu novel, judulnya The Catcher in the Rye. Novel Catcher in the Rye ini ditulis oleh J.D. Salinger. J.D. Salinger ini merupakan seorang penulis, seorang sastrawan kelahiran Amerika Serikat. Dia lahir di New York tahun 1919 dan meninggalnya ini belum ada informasi. Saya belum tahu gitu ya dia meninggalnya kapan gitu. Dan yang pasti J.D. Salinger ini merupakan penulis kenamaan ya, seorang sastrawan yang karyanya itu dia membuat terobosan baru gitu ya. Jadi beliau ini merupakan warga negara Amerika dan pernah ikut wajib militer ya pada Perang Dunia Kedua gitu. Nah, dan untungnya ketika perang berkecamuk di Eropa, ketika Perang Dunia Kedua dia selamat ya dan pulang lagi ke Amerika dan dia menulis buku ini. Buku ini kemudian terbit pada tahun 1951 ya. Pada tahun 1951 dan cukup laku di pasaran gitu ya. Sampai cukup trending lah di Amerika Serikat saat itu. Cuman walaupun begitu juga ada banyak kontroversi dari buku ini karena dinilai buku ini tuh menampilkan kekerasan gitu ya, kekerasan kata-kata gitu ya. Jadi ada banyak caci maki, umpatan gitu, kata-kata kasar, sumpah serapah gitu ya. Dan ini keluar dari sastra gitu ya. Banyak orang yang ngomong seperti itu gitu ya. Biasanya kan sastra itu menampilkan sebuah keindahan gitu kan, kata-kata lembut. Namun J.D. Salinger ini di novelnya itu dia menggunakan diksi-diksi yang diksi-diksi yang di luar kebiasaan pada umumnya sastra gitu. Selain itu karena ceritanya juga cukup keras juga gitu ya untuk novel yang bergenre ini remaja gitu ya. Kembali ke buku. Buku ini sudah dicetak dan dialih bahasakan ke 50 bahasa lebih ya. Dan kemudian masuk ke Indonesia buku ini pada tahun 2005 dan kebetulan cetakan pertamanya ini saya alhamdulillah sudah beli ya. Jadi buku ini saya beli dulu ketika saya berada di Bandung, ketika saya kuliah di Bandung. Itu tahun 2005 saya beli di toko buku Ultimus ya. Toko buku Ultimus, kebetulan kan dulu ketika saya kuliah saya sering ke Ultimus ya. Kalau nggak beli buku ya berdiskusi gitu. Jadi toko buku Ultimus itu dulu di Lengkong ya, di depan Unpas, di Jalan Lengkong besar itu sering mengadakan diskusi itu. Biasanya setiap malam Jumat, malam-malam ya kadang macam-macam, kadang bedah buku, kadang diskusi politik, kadang diskusi macam-macam lah, temanya beda-beda gitu. Nah, ketika diskusi tersebut saya menemukan sebuah buku ini gitu ya. Sebenarnya sih saya tahu buku ini tuh nggak sengaja ya. Saya nggak sengaja tahu buku ini gitu. Awalnya sih saya suka John Lennon ya. Itu penyanyi vokalis The Beatles lah gitu. Seperti yang teman-teman tahu kan John Lennon itu dia itu kan matinya dibunuh oleh Mark David Chapman. Dan si pembunuh ini dia membaca buku The Catcher in the Rye. Nah, kemudian saya penasaran nih, ini buku tentang apa sih nih Catcher in the Rye ini? Sampai konon dipersepsikan sebagai buku yang sangat disukai oleh para pembunuh berdarah dingin gitu. Banyak pembunuh-pembunuh di Amerika itu sangat menyukai buku ini gitu, novel ini gitu. Dan kebetulan ketika saya di Bandung itu, ketika saya berada di toko buku Ultimus, ada buku ini, saya beli aja nih. Kemudian saya beli, saya baca, dan ceritanya cukup menarik gitu ya. Kembali lagi ke buku ini masuk ke Indonesia tahun 2005-an, diterjemahkan oleh penerjemah yaitu Mbak Gita Widya Laksmini, kemudian diproduksi oleh Banana Publisher ya. Tebal halamannya ini 300 halaman, terdiri dari 25 bagian ya. Ada 25 chapter yang bisa dibaca gitu.
Dan untuk penulisnya sendiri ya, J.D. Salinger. J.D. Salinger ini memang merupakan seorang sastrawan yang cukup handal. Selain buku The Catcher in the Rye ini, beliau pun menerbitkan buku-buku yang lain ya, karya-karya yang lain. Salah satunya Franny and Zooey, ini terbit tahun 1961. Terus juga ada Rise High, Drop, Beam, Carpenter and Seymour, An Introduction, ini tahun 1963. Dan banyak lagi karya-karya yang beliau terbitkan gitu ya. Dan untuk si penulis, yaitu si J.D. Salinger, ini pernah difilmkan ya oleh Hollywood ya. Judul filmnya yaitu Rebel in the Rye. Ini pemeran utamanya Nicholas Hoult. Ini kalau teman tahu film X-Men ya, ini yang menjadi The Beast ya. Yang jadi The Beast itu yang warnanya biru, berantemnya jago. Nah itu. Kemudian di film ini dia berperan sebagai J.D. Salinger gitu ya. Produksi filmnya tahun 2017. Dalam film ini diceritakan bagaimana kisah seorang J.D. Salinger dalam awal karirnya ya. Jadi dia bagaimana dia sebagai seorang penulis itu. Jadi saya ceritakan sedikit ya, ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran, jadi J.D. Salinger ini kemudian dia mencintai seorang perempuan gitu ya. Kalau saya juga agak lupa lagi nih ceritanya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Si J.D. Salinger ini suka sama perempuan, cuman si perempuan ini akhirnya menikah dengan Charlie Chaplin ya. Charlie Chaplin ya, aktor film zaman dulu gitu. Nah, setelah itu dia ditugaskan ke wajib militer. Sebelum berangkat ke perang di Eropa, dia juga sudah mempunyai rencana itu untuk menulis buku ini gitu. Buku ini kemudian terbit dan sukses besar. Dia juga mendapatkan keuntungan yang banyak, cuman buku ini menuai beberapa kontroversi. Bahkan banyak tuduhan-tuduhan bahwa buku ini merusak pikiran generasi muda ya, karena bahasanya yang kasar, terus memicu kekerasan gitu kan. Bahkan konon disukai oleh para pembunuh gitu. Nah, di antara tudingan-tudingan itu, jadi Salinger ini kemudian dia itu merasa kesuksesannya itu gak membuat dia bahagia loh. Dia akhirnya mengucilkan diri ke sebuah perkampungan kecil di pinggiran Amerika. Dia membangun sebuah rumah kecil gitu kan. Dia mengasingkan diri gitu kan, untuk menjauhi halayak umum lah. Padahal pada saat itu dia adalah seorang penulis yang sangat terkenal gitu. Ya mungkin itu kisah dari filmnya, dari film Rebel in the Rye. Bisa teman-teman lihat lah di Netflix juga ada ya, silahkan teman-teman lihat atau silahkan beli DVD-nya. Dan kemudian apa ya, untuk resensinya ini ya, buku novel Catcher in the Rye ini memang hari ini akan saya paparkan secara verbal nih, akan saya jelaskan secara monolog ya. Cuman sebelum saya tapping di Spotify ini, sebelumnya itu saya pernah menulis resensi buku ya, resensi novel The Catcher in the Rye. Itu pernah saya setelah saya tulis itu saya terbitkan loh di kompasiana.com ya, di www.kompasiana.com. Itu tanggal 3 Maret 2022, sebanyak 3 halaman gitu. Jadi teman-teman kalau ingin membaca hasil resensi atau ringkasan daripada buku novel Catcher in the Rye ini, teman-teman bisa klik aja di search pencarian Google resensi buku The Catcher in the Rye Kompasiana. Itu ada yang muncul tuh, nanti ada muncul di tampilan layar resensi buku The Catcher in the Rye, muncul ada tulisan di situ oleh Teguh Setiawan. Nah itu hasil rangkuman dari saya, bisa teman-teman lihat. Nah, kita kembali lagi ke buku ya.
seperti yang saya sebutkan tadi, buku ini kemudian pernah dilarang ya di Amerika Serikat gitu, dikarenakan buku ini menjadi kesukaan daripada para pembunuh berdarah dingin yang ada di Amerika Serikat gitu. Hampir rata-rata orang yang melakukan kriminal pembunuhan itu pernah membaca buku ini gitu ya. Apakah ada kaitannya antara psikopat dengan buku ini? Ya memang perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Cuman paling tidak ada 2 kejadian ya yang menghubungkan antara pembunuh keji gitu ya dengan buku ini gitu. Dulu ya pada tahun 1980 ketika John Lennon dibunuh oleh Mark David Chapman, ketika John Lennon mati, setelah itu Chapman ditangkap oleh polisi, ditemukan ada buku Catcher in the Rye, buku ini ya. Dan Chapman sendiri mengaku sangat suka gitu sama buku ini gitu. Jadi teman-teman tahulah kalau misalkan di Amerika itu para psikopat, para pembunuh itu mereka punya pola pikir yang sangat cerdas gitu ya, sangat cerdas. Dan kebanyakan dari mereka itu gemar membaca buku gitu ya. Mungkin beda dengan di kita ya, mungkin kalau pembunuh-pembunuh di Amerika itu orang-orang cerdas loh kebanyakan gitu. Terus ada juga dulu ketika Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ditembak ya, ada percobaan pembunuhan tuh kepada Presiden Amerika Serikat zaman dulu, yaitu Ronald Reagan. Dia ditembak oleh John W. Hinckley Jr. Nah, si John W. Hinckley Jr. ini juga sangat suka sama buku The Catcher in the Rye gitu. Nah, ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan lagi, apakah benar nih para pembunuh ini menyukai buku The Catcher in the Rye, ataukah buku ini memang bukunya para pembunuh? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Kebetulan saya juga bukan ahli psikologi, dan saya sangat berharap si ahli-ahli psikologi di masa yang akan datang bisa mengaitkan 2 variabel ini menjadi sebuah penelitian gitu. Apakah benar dan apakah hal itu benar-benar berkolerasi gitu ya satu sama lain gitu ya. Nah, itu akan jadi perbincangan yang sangat menarik nih gitu ya. Cuman kalau saya lihat ini dari bahasa narasinya gitu ya, narasi yang dipakai oleh J.D. Salinger dalam memaparkan cerita di novel ini, memang bahasanya itu bahasa yang kasar ya, bahasa yang lugas, kasar gitu kan, dan cenderung kata-kata menghardik gitu kan, mengumpat, sumpah serapah gitu kan, bahasa-bahasa yang cenderung tidak sopan itu banyak keluar gitu di buku ini gitu. Dan secara sekilas nih ya, buku ini sebenarnya buku ini berkisah selama 4 hari ya, 4 hari, tapi begitu hebatnya ini J.D. Salinger, 4 hari saja dia bisa memadatkan cerita sehingga menjadi sebuah cerita yang sangat panjang ya, sangat panjang. Ada berbagai macam percakapan, ada berbagai macam eksplorasi emosi daripada si pemeran utama, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang memorable gitu ya. Buku ini kemudian menjadi 300 halaman, terdiri dari 25 bagian gitu ya. Sebenarnya sih buku ini, novel ini itu intinya bercerita tentang seorang munafik yang bercerita tentang kemunafikan orang lain yang dibencinya gitu. Kadang-kadang untuk definisi munafik ini kadang kita sendiri memang kalau secara terminologi, secara kata-kata, munafik adalah bla 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 bla, ya kita pasti tahu gitu munafik itu seperti itulah gitu. Tapi untuk mendefinisikan apakah saya itu munafik atau tidak, nah itu sulit tuh. Apakah orang lain itu munafik atau tidak, nah itu juga sulit tuh. Kadang-kadang suka terjadi saling tuduh menuduh gitu. Apakah saya yang munafik ataukah masyarakat di sekitar saya yang munafik gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan
evaluasi yang mendalam gitu untuk mendefinisikan sebenarnya siapa sih yang munafik itu gitu ya. Nah, di dalam kisah ini Holden Caulfield ini, si pemeran utama namanya Holden Caulfield, ini disebutkan bahwa dia adalah seorang remaja yang sangat benci dengan kemunafikan gitu ya. Jadi Holden Caulfield ini dia seorang pelajar usia 15 tahun. Dia bersekolah yang cukup mewah. Di sekolahnya itu ada asramanya gitu kan. Dan di dalam sekolah itu dia banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Misalkan ada guru-guru yang menurut dia itu gurunya itu tidak cakap gitu untuk memberikan mata pelajaran tertentu, tapi kok kenapa dia jadi guru gitu kan. Nah, ada juga misalkan pemberian nilai yang tidak adil, misalkan ada juga pilih kasih terhadap murid. Nah, si Holden Caulfield ini dia merasakan, wah ini munafik nih lingkungan saya ini. Dia selalu merasakan seperti itu gitu ya. Mungkin dari kita sendiri juga ketika sekolah dulu atau ketika zaman-zaman berkuliah, kita kadang merasakan bahwa wah banyak nih orang-orang yang munafik nih di sekitaran kita. Misalkan, wah ini orang ini munafik nih, orang itu munafik tuh, teman saya ini munafik nih. Nah, misalkan contoh saya sendiri nih. Dulu ketika kuliah di Bandung itu, ketika tahun 2001 lah di Bandung saya kuliah. Ya dulu saya pernah nonton akan di HP itu suka ada film-film porno tuh ya, film bokep lah gitu. Saya lihat tuh di dalam kelas waktu kuliah, kebetulan dosennya belum datang, terus saya lihat tiba-tiba di samping saya itu ada teman saya perempuan, terus dia itu rasa risih gitu ya, apaan sih kamu nonton gituan. Wah dia udah nggak seneng lah, udah kayak benci sama saya gitu. Ya mungkin ya kebanyakan perempuan gitu ya, misalkan kalau ada film porno terus dilihat, dia pasti nggak suka sama yang si penontonnya gitu. Oh ya udah deh gitu. Kemudian kelas bubar, terus saya kemudian ke perpustakaan. Kebetulan kan perpustakaan saya itu di bawah ya, di basement tuh, semacam ruang disebut ruang bawah tanah sih bukan, tapi posisinya ada di bawah gitu. Jadi untuk menuju ke perpustakaan kita melewati lorong ke bawah, dan posisinya itu sepi gitu ya, emang kan berada di bawah gitu, di basement. Nah ketika saya lewat, ada yang lagi ciuman gitu kan, cowok sama cewek gitu. Pas saya lihat ternyata si perempuan tadi gitu kan, si teman saya itu yang cewek yang tadi ngerasa risih ngelihat saya nonton film bokep itu gitu ya. Loh kok aneh gitu kan. Saya pikir bukannya dia tadi merasa jijik, merasa benci ngelihat saya nonton film bokep, tapi kok kenapa dia ciuman gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau ciuman mah hak, ya mungkin hak semua orang gitu kan. Tapi kalau misalkan posisi itu saya merasakan, wah ini cewek munafik nih, dia nggak suka film bokep tapi dia kok malah ciuman sama cowoknya gitu kan. Harusnya kan kalau dia misalkan dia benci film porno, harusnya dia juga kan jangan ciuman dong. Dia harus menjaga etikanya, dia harus menjaga bahwa itu juga kan perzinahan gitu, sama aja. Walaupun itu sekedar ciuman gitu kan, tetap aja kan itu perzinahan gitu. Kalau misalkan kita uji-ujian prinsip kenapa dia benci sama film porno tapi dia malah sendiri seperti itu kan di kampus ya dia ciuman. Gimana kalau di tempat tertutup, misalkan di kosan, mungkin lebih daripada ciuman gitu. Nah itu pikiran saya, wah ini kemunafikan nih. Nah itu contoh ya, itu contoh kecil dari kemunafikan. Terus banyak juga misalkan kemunafikan dari teman-teman saya, misalkan di depan kelihatannya alim tapi di belakang ya bangsat juga gitu kan. Nah itu juga hal-hal yang sebenarnya munafik gitu kan, seperti itu gitu. Nah kembali lagi ke cerita buku Catcher in the Rye.
si Holden Caulfield ini memang seorang yang sangat benci terhadap kemunafikan gitu ya. Cuman di satu sisi memang ini seperti dua sisi yang bertabrakan gitu ya. Sebenarnya si Holden Caulfield ini dia benci kemunafikan atau dia sendiri yang munafik gitu ya. Paling tidak ini ada peristiwa yang cukup menarik nih ketika 4 hari cerita ya dalam kisah di novel ini. Jadi si Holden Caulfield ini dia keluar dari sekolah, dikeluarkan dari sekolahnya karena dia nakal. Nah sebelum dia setelah dia keluar dari sekolah, dia itu memutuskan untuk main menikmati malam gitu kan, berusaha untuk mencari jati diri, ingin menunjukkan sebenarnya saya itu siapa sih. Banyak hal yang ingin dia coba gitu. Nah, cuman ada 3 peristiwa menarik nih tentang kemunafikan itu ya. Jadi si Holden Caulfield ini dia ke sebuah nightclub gitu ya. Anak usia 15 tahun dia masuk ke bar, kemudian dia ingin pesen bir ya. Dia itu ingin minum minuman keras. Tapi si pelayan tahu ini anak kecil nih, walaupun badannya gede seperti pemuda gitu kan, seperti lelaki dewasa, tapi si pelayan ini tahu kalau si Holden Caulfield ini ya cuma anak kecil gitu, anak remaja di bawah umur yang nggak boleh minum minuman keras gitu. Terus akhirnya si Holden Caulfield ini dia tuh ragu-ragu dan kemudian memesan Coca-Cola gitu ya. Jadi kan sangat aneh lah gitu. Nah setelah itu dia melihat di sekelilingnya itu ada home band ya, ada band. Biasalah kalau di bar itu kan ada band-band yang main musik gitu kan. Terus dia lihat pemain pianonya itu, wah keren sekali nih. Nada-nadanya itu nggak ada yang miss gitu kan, nggak ada, semuanya tepat. Alunan lagunya bagus gitu kan, permainan pianonya bagus. Tapi di satu sisi dia juga merasakan biasa aja lah, nggak bagus-bagus banget gitu kan. Tapi di satu sisi dia memuji, tapi di satu sisi dia ini juga gitu kan. Kadang-kadang aneh gitu, dia itu diantara keraguan-raguan apakah memuji apakah mencaci gitu kan. Itu untuk menilai seorang pemain piano gitu ya. Terus peristiwa yang kedua ini terjadi sebelum dia keluar sekolah ya. Si Holden Caulfield ini dia suka sama seorang cewek temennya, namanya Jen ya. Dia itu suka sama Jen. Terus temennya itu, temen sekelasnya laki-laki itu datang ke kamarnya si Jen. Suka juga sama si Jen gitu. Ketika pulang ini si teman cowoknya itu ditanya-tanya sama si Holden Caulfield, kamu ngapain tadi ketemu si Jen? Terus ngapain aja kamu di sana? Si Jen nggak diapa-apain kan? Wah terus ditanya-tanya gitu si temennya itu gitu. Tapi ke si Jennya dia nggak pernah ada usaha untuk mendekati si Jen gitu kan. Tapi di satu sisi dia cemburu gitu. Nah itu juga sebuah bentuk kemunafikan juga gitu. Dan peristiwa yang ketiga yaitu si Holden Caulfield ini dia kemudian ke hotel berencana untuk menyewa seorang pelacur gitu ya. Nah ketika ke hotel itu, dia itu punya uang, dia telepon, dia pesan pelacur gitu kan. Rencananya sih dia ingin menunjukkan bahwa wah gue ini bad boy nih, gue ini laki-laki dewasa nih gitu kan, gue ingin berhubungan seks gitu kan. Nah setelah pelacurnya datang, si Holden Caulfield ini malah dia itu ya punya ragu-ragu gitu, gue itu mau ngesek apa jangan ya gitu. Akhirnya si pelacur ini
sama si Holden ini, ya udah sebelum kita melakukan seks kita ngobrol dulu aja deh. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar sampai ditanya-tanya tuh, kenapa Mbak, kalau bahasa kitanya, kenapa Mbak sampai jadi pelacur gitu, kenapa Mbak, apa nggak ada pekerjaan lain, terus kenapa sih Mbak, dari mana sih Mbak asalnya, kenapa sih Mbak, terus gitu kan sampai si pelacurnya sendiri. Nah kalau bahasa kitanya ini kita jadi main nggak gitu. Nah, akhirnya si Holden Caulfield itu ya udah, nih Mbak saya bayar, kita cuma ngobrol aja gitu kan. Akhirnya dibayar gitu kan dengan harga yang sangat mahal dan tanpa sekalipun melakukan hubungan seks gitu ya. Nah itu si Holden Caulfield di satu sisi dia punya birahi yang sangat tinggi, tapi di satu sisi ya dia sangat ketakutan, sangat pengecut untuk melakukan hubungan seks gitu ya. Kalau misalkan si Holden Caulfield ini seorang bajingan atau seorang pria hidung belang, pasti dia tanpa ragu lagi gitu kan untuk melakukan hubungan seks dengan si perempuan tersebut gitu. Nah itu ada beberapa kemunafikan jadi yang dialami oleh si Holden Caulfield, tokoh utama dalam buku ini gitu ya. Holden Caulfield sendiri dia sendiri selalu menyebut orang-orang munafik itu dengan sebutan vonis ya. P-H-O-N-I-E-S, vonis. Vonis ini dia selalu menyebut seperti itu gitu ya, the vonis orang-orang munafik gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri itu munafik atau enggak, nah itu juga masih terjadi dalam gejolak dia sendiri gitu. Dia selalu mencari tahu, selalu ingin mendefinisikan, selalu ingin mencari makna. Sebenarnya kemunafikan itu apa sih? Hal yang dia benci tapi dia sendiri sebenarnya mungkin munafik juga gitu kan. Di sini ada banyak gejolak-gejolak batin gitu kalau misalkan teman-teman baca buku ini. Jadi ada pergolakan batin gitu ya. Dia diantaranya itu dia membenci kemunafikan tapi dia sendiri munafik gitu. Nah ini sering terjadi di kehidupan kita sekarang ini gitu. Holden Caulfield ini dia punya adik Ellie dan Phoebe gitu ya. Terus yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Nah si adiknya yang masih hidup ini dia bertanya ke si Holden Caulfield, sebenarnya jadi kalau bahasa sederhananya itu gini ya, Bang, sebenarnya abang itu sukanya apa sih Bang? Nah si Holden Caulfield ini bingung gitu kan ketika ditanya, dia itu sukanya apa sih? Sukanya apa gitu kan? Dia jawab mengalir ngidul gitu kan, bercerita entah berantah gitu kan, gak jelas juntrungannya, ngalir ngidul sampai 2 halaman lebih itu dia menjelaskan sebenarnya dia sendiri sukanya apa gitu. Gak jelas gitu kalau kita sebagai orang yang sudah punya pendirian yang utuh sih, kita pasti tahu apa yang kita inginkan gitu. Nah di sini di buku ini juga mengajarkan bahwa kita harus tahu keinginan kita itu apa sih, supaya kita tidak menjadi orang yang bingung, dan ketika kita bingung kita malah menyalahkan orang lain gitu, dan bahkan menyebut-nyebut orang lain munafik gitu, tanpa kita sadari kita sendiri adalah seorang yang munafik gitu. Salah satu kemunafikan adalah kita tidak tahu apa yang kita inginkan gitu. Nah di antara kebingungan itu, si Holden Caulfield ini sebenarnya dia itu sangat membenci seisi dunia ini gitu. Dia sebut orang-orang munafik lah, masyarakat ini munafik, peradaban ini munafik gitu kan. Cuman satu hal yang dia suka yaitu adalah anak-anak. Menurut si Holden Caulfield, anak-anak adalah makhluk yang suci, makhluk yang tidak memiliki sifat kemunafikan gitu. Di satu sisi dia berprinsip seperti itu, tapi di satu sisi dia beranjak dewasa, dan ketika dewasa ya dia akan berhadapan ke berbagai macam persoalan hidup dan bisa berujung pada kemunafikan gitu ya. Nah jadi novel ini kan disebut novel coming of age ya, artinya novel menuju usia dewasa gitu. Nah di usia antara remaja menuju dewasa ini banyak hal-hal yang sebenarnya itu
anak tersebut berada di sebuah persimpangan jalan gitu, berusaha mencari jati diri, berusaha mendefinisikan sesuatu, berusaha mencari makna sesuatu. Nah itu biasanya terjadi di kisaran usia remaja gitu ya, dari 15 sampai ke 17 lah mungkin. Dan bahkan untuk orang-orang tertentu proses pencariannya cukup panjang gitu, bukan bahkan sampai usia 20 juga masih mencari jati diri gitu. Nah, cuman kembali ke judul ya, The Catcher in the Rye. Catcher in the Rye. Catcher in the Rye ini penangkap di ladang ya. Jadi Holden Caulfield ini dia bercita-cita sebagai penangkap anak-anak di ladang ya. Jadi di Amerika itu seperti yang kita tahu kan, Amerika itu untuk di daerah pedesaan kan biasanya mereka sawah, apa sih, kalau kita kan di sawah ya. Kalau mereka itu biasanya ladang jagung gitu, ladang jagung yang panjang itu kan berhektar-hektar. Dan biasanya itu anak-anak suka main di ladang jagung gitu ya, berlari-larian gitu kan. Cuman di ujung ladang jagung itu biasanya ada jurang tuh, ada tebing gitu kan. Nah untuk menjaga anak-anak itu supaya nggak jatuh dari jurang gitu kan, misalkan kalau anak-anak berlarian tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu mereka akan jatuh ke jurang. Nah biasanya ada para pengasuh ini disebut penangkap anak-anak. Tugasnya adalah mengamankan anak-anak yang lagi bermain agar tidak jatuh masuk ke jurang gitu kan. Biasanya mereka juga ikut bermain tuh, si penangkap anak-anak ini ikut bermain bersama anak-anak sambil mengawasi anak-anak gitu. Nah si Holden Caulfield ini punya cita-cita seperti itu gitu ya. Dan bahkan ini oleh J.D. Salinger ditulis sebagai judul utama ya, Catcher in the Rye. Nah dari keseluruhan cerita ini gitu ya, jadi intinya sih kita disuruh berintrospeksi gitu ya. Sebenarnya kita itu seorang munafik atau bukan sih gitu. Kadang-kadang kita menyebut orang lain munafik, tapi terkadang diri kita sendiri yang munafik gitu. Nah ini mungkin perlu penilaian yang lebih lanjut gitu. Saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan, nggak bisa ngasih jawaban yang utuh. Kita itu sebenarnya seperti apa sih? Nah itu perlu evaluasi yang muhasabah lah ibaratnya. Kalau bahasa Islam itu muhasabah, evaluasi diri sendiri gitu kan. Tetap kita juga harus berkonsultasi dengan orang-orang lain, berdiskusi, meminta nasihat, meminta pandangan-pandangan orang lain. Karena tetap gitu, selain kita mengevaluasi diri, kita juga harus banyak-banyak berdiskusi, sharing dengan orang lain. Karena kita nggak bisa menilai diri kita secara utuh gitu ya. Karena biasanya orang yang tahu itu mungkin dari pandangan orang lain gitu ya. Kita butuh masukan-masukan dari orang lain untuk menilai diri kita sendiri gitu kan. Selain kita juga berevaluasi terhadap diri kita sendiri. Karena dengan tahu siapa diri kita sendiri yang sesungguhnya, kita akan bisa lebih menentukan supaya bisa melangkah ke depan, kemana nih kita akan melangkah gitu. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus tahu dulu diri kita itu seperti apa, siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita bisa mendefinisikan diri kita sendiri, sudah bisa dipastikan kita akan bisa melangkah secara pasti, secara mantap ke depan tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah kembali ke novel ini ya. Novel ini memang sempat dilarang di Amerika Serikat, terlebih setelah ada pembunuhan John Lennon ya. Setelah John Lennon dibunuh, buku ini kemudian dipersalahkan dan bahkan ada anggapan para psikopat itu suka sama buku ini gitu. Jadi buku ini itu katanya disebut sebagai buku yang meracuni pikiran para pembacanya untuk menjadi seorang pembunuh. Nah di sini kita perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Cuman nih saya baca-baca dari
Saya sebenarnya mencari tahu nih, sebenarnya psikopat itu gimana sih? Yang saya tahu kan psikopat itu sebuah gangguan kejiwaan ya, yang yang terjadi pada manusia untuk orang-orang tertentu yang mengalami tekanan-tekanan gitu kan. Cuman untuk lebih jelasnya psikopat itu apa, ciri-cirinya apa, ini saya berusaha mencari tahu. Ini dari website klikdokter.com. Di sini disebutkan ciri-ciri psikopat itu ada beberapa poin, ada 6 nih ya. Ciri psikopat yang perlu Anda ketahui. 1. Sering bertindak impulsif ya. Melakukan tindakan yang berisiko tanpa memikirkan akibat dan setelahnya. Tindakan ini membuat sulit untuk mengontrol diri sendiri. Nah, ini juga jadi sebuah lampu kuning juga nih buat kita gitu ya. Agar kita sendiri jangan bertindak impulsif gitu kan. Jangan gegabah dalam melakukan sebuah perbuatan, karena segala sesuatu ada resikonya gitu kan. Jadi bertindak impulsif ini salah satu ciri daripada psikopat gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah sering berbohong. Nah, orang-orang psikopat ini memang sangat jago berbohong gitu. Berbohong untuk kesenangan diri sendiri gitu kan. Dan berbohongnya itu seperti aktor dengan sebuah skenario yang sudah dipersiapkan gitu kan, sangat meyakinkan gitu kan. Nah, ini juga jadi evaluasi juga nih buat kita. Ya, selain memang berbohong itu sebuah perbuatan dosa, tapi kadang-kadang kita juga sering melakukannya untuk hal-hal tertentu gitu. Nah, ini juga kita harus hati-hati nih. Kalau kita sering berbohong ya kita juga masuk dalam kategori psikopat nih. Terus yang ketiga adalah sering menjadi seseorang yang berbeda di tempat yang berbeda-beda dan di hadapan orang yang berbeda. Nah, ini bermuka dua ya, atau munafik itu sendiri gitu, seperti yang dijelaskan panjang lebar di buku tadi, di buku novel The Catcher in the Rye yang saat ini sedang dibahas gitu ya. Menjadi orang yang berbeda di setiap kondisi yang berbeda dan di hadapan orang yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa berubah peran secara cepat dan sangat meyakinkan gitu. Nah, itu ciri seorang psikopat gitu. Kalau sekarang itu apa ya? Wah, banyak drama loh katanya, kan biasanya kan gitu, drama. Apa ya, seperti bunglon lah, dia seperti bunglon yang bisa berubah secara cepat gitu. Nah, ini juga salah seorang ciri psikopat. Dan kalau kita seperti ini dan sering melakukan ini, ya mungkin kita juga seorang psikopat juga gitu kan. Hati-hati juga nih teman-teman. Yang keempat adalah sulit menunjukkan empati. Jadi sulit terenyuh melihat jika ada bencana, kesedihan, kepedihan. Itu sulit untuk sedih gitu, sulit untuk menangis itu. Ya kalau untuk menangis susah. Tapi paling enggak ada empati lah, ada terenyuh gitu. Hati kita itu harusnya terenyuh gitu. Nah, kalau misalkan kita sulit untuk terenyuh nih, kalau hati kita keras dan tidak tersentuh oleh hal-hal yang sifatnya kesedihan gitu kan. Kalau ada misalkan adegan kesedihan kita biasa-biasa aja. Nah, hati-hati tuh. Mungkin kita juga salah satu ciri-ciri psikopat nih menurut www.klikdokter.com gitu ya. Hati-hati tuh. Susahnya menunjukkan empati itu ya itu. Hati-hati tuh. Kalau misalkan ada bencana kemudian kita ketawa-tawa, wah itu mungkin kita psikopat itu. Terus yang kelima adalah ada keinginan, rasa untuk melanggar peraturan. Nah, kalau misalkan ada keinginan untuk melanggar peraturan, misalkan ada peraturan, ada semacam, wah keren nih gue bisa ngelanggar peraturan ini nih, misalkan entah itu di peraturan di sekolah, peraturan di kampus, peraturan di
lingkungan kita gitu kan. Terus kita ada perasaan ingin melanggar, terus ada adrenalin tertentu misalkan, terus membuat kita bahagia setelah melanggar sebuah peraturan. Nah itu juga salah satu ciri psikopat gitu ya, hati-hati juga ya. Nah ini juga jadi bahan evaluasi buat kita bersama. Terus yang keenam adalah rasa percaya diri yang berlebihan dan senang menjadi pusat perhatian. Nah ini overconfidence nih ya, percaya diri yang berlebihan dan senang menjadi pusat perhatian. Psikopat seperti ini nih emang biasanya seperti itu gitu ya. Beda dengan para pembunuh biasa. Biasanya kan para pembunuh biasa itu biasanya ngumpet-ngumpet lah gitu kan. Mungkin ada yang dibunuh terus kemudian ya pakai topeng, pakai apa gitu kan, tidak menunjukkan identitasnya. Tapi kalau untuk psikopat ya seperti Chapman sendiri ketika membunuh John Lennon, dia sama sekali nggak pakai topeng gitu kan, nggak pakai topeng, ya biasa aja gitu seperti orang normal pada umumnya gitu. Nah kalau di film kita bisa lihat ini ciri ini ya ada di tokoh Riddle ya dalam film The Batman tuh. Kalau teman-teman tahu, ini musuhnya Batman ada namanya Riddle. Riddle itu kalau dulu di film Batman zaman dulu itu diperankan Jim Carrey ya. Itu seneng apa sih, teka-teki ya. Kalau sekarang di film The Batman diperankannya, saya lupa lagi diperankan oleh siapa itu ya. Pokoknya psikopatnya ini luar biasa nih, lebih serem daripada Riddle yang diperankan oleh aktor-aktor zaman dulu gitu. Riddle yang sekarang lebih mengerikan gitu. Dia merancang sebuah pembunuhan dengan mengirimkan sebuah teka-teki, dengan mengirimkan sebuah puzzle ke si Batman. Kemudian dia memberitahukan bahwa pengirimnya adalah dia, tapi dia menutupi sebagian dirinya gitu. Dan ini membuat Batman sangat kebingungan gitu. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si Riddle ini? Gitu kan. Banyak pemikiran-pemikiran yang cukup berat nih untuk memecahkan kasus ini. Batman sendiri sampai pusing gitu kan menghadapi The Riddle ini gitu ya. Riddle dalam sebuah usahanya untuk membunuh orang-orang, biasanya yang dibunuh pun tokoh-tokoh besar gitu kan, wali kota, polisi, tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Dan ada teka-teki yang harus dipecahkan oleh Batman gitu kan. Dan yang dilakukan Riddle semata-mata ya untuk memacu adrenalin, kesenangan aja gitu. Dan itu adalah ciri seorang psikopat gitu.